Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan coba membagikan cara mengetes water heater bekas yang kemarin sudah saya tunjukkan. Sebelum dipasang kita bisa tes secara parsial, artinya kita mengetes bekerjanya pemantik, bekerjanya dari solenoid. Itu belum menunjukkan bahwa water heater itu ketika dipasang akan bekerja dengan normal ya, karena itu masih parsial teman-teman. Karena nanti ketika dipasang nanti ada dua fungsi yang akan bisa dites ketika sedang dipakai, yaitu fungsi dari sensor ini teman-teman, flame failure, kegagalan api, dan apakah solenoidnya mampu membuka dengan tekanan gas yang normal. Jadi kalau kita tes awal seperti yang sebelumnya sudah saya tunjukkan, coba saya ulangi lagi, yaitu dengan memasang batu baterai, kemudian kita jumper saklarnya atau langsung, karena ini model magnet ya kita jungkir. Jadi yang pertama pastikan kita memakai batu baterai baru ya teman-teman, jangan bekas ya, seperti masih ada bungkusnya gini. Tapi ini sengaja saya memakai batu baterai bekas nanti untuk menunjukkan bila ada kendala, berarti tidak mampu katakanlah membuka solenoid, kita bisa ganti batu baterai baru. Tapi untuk teman-teman silakan langsung pakai batu baterai baru. Jadi seperti ini kemarin kita tunjukkan cara mengetesnya, karena ini model magnet, kita tusuk dia harus memantik dan solenoidnya membuka, idik-idik cetek. Kemarin juga saya tunjukkan bahwa saya harus membalik magnetnya. Jadi tidak ada patokan, saya tidak tahu patokannya seperti apa magnet itu. Hanya ketika waktu itu saya tusuk full ke atas itu malah mati. Akhirnya saya balik, saya tusuk penuh ke atas tidak mati. Artinya apa? Karena saya memakai pompa air, saya asumsikan airnya itu sangat kencang sehingga magnetnya betul-betul sampai naik full ke atas. Jadi kalau mungkin settingan asalnya itu memang seperti itu ya, tidak untuk air yang kencang ya, karena memang memakai model magnet ini untuk air yang tidak terlalu kencang, artinya low pressure. Jadi kalau yang sebelumnya itu ketika ditusuk 3/4 itu hidup, tetapi ketika full ke atas mati. Jadi yang sekarang ini sudah saya balik magnetnya, ternyata berhasil. Jadi ketika saya tusuk full ke atas itu tidak mati. Karena apa? Saya memakai pompa air, jadi memakai pompa booster sehingga tekanan airnya insya Allah sudah sangat kencang. Setelah kita pasang batu baterai, pastikan yang pertama tidak terbalik ya teman-teman, tidak terbalik. Itu tadi saya juga masang aja kebalik. Biasanya di sini ada tandanya plus minus gitu, tapi biasanya patokan kita yang ada pirnya ini yang ke bagian minus dari batu baterai, itu aja. Dan kemudian kedua, ini pastikan platnya ini biasanya terlalu rendah, kita ungkit sedikit. Jadi ketika ditutup itu kelihatannya rapat, tetapi plat ini biasanya tidak menempel. Kalau yang pir ini insya Allah menempel seperti ini. Saya normalkan dulu ke bawah, tadi sudah saya tusuk ke atas. Nah seperti ini teman-teman, ditusuk atau kita jungkir. Itu pemantik bekerja, cetek, solenoid membuka. 10 detik dia harus mati, 8 detik, sekitar 8 sampai 10 detik. Artinya tidak ada api yang disensor. Saya kembalikan dulu ke off, karena ini untuk mencoba saya bypass ya, saklarnya tidak saya pasang biar tidak ketarik-tarik. Nah ini nanti saya kembalikan lagi posisi saklarnya. Sebelum masang pastikan bahwa elektrodenya sudah benar ya teman-teman. Ini pemantik yang dua, yang pendek-pendek itu namanya pemantik. Itu jaraknya secukupnya ya, tidak boleh terlalu dekat dan terlalu jauh. Nah teman-teman ya, nggak ada patokan ya sebenarnya, setengah senti dengan body gitu teman-teman, ujungnya itu di setel malah lebih rapat. Biasanya kalau terlalu rapat apinya juga terlalu kecil gitu teman-teman, terlalu jauh juga apinya kecil. Itu dicari nanti kalau gagal, katakanlah gas sudah masuk tetapi pemantik bekerja kemudian gagal, terjadi penyalaan api, insya Allah itu karena tidak pas itu. Tapi jarang ya teman-teman kasus seperti ini, tapi itu sebagai pelajaran bagi kita
nanti kalau ada kegagalan itu salah satunya yang bisa kita cek, yaitu jarak elektroda dengan ground atau dengan body. Dan pastikan yang ini teman-teman, sensor flame failure yang panjang ini benar-benar masuk ke dalam supaya benar-benar terpapar api. Oke, kita tes pakai air dan gas. Water heater sudah saya tempelkan di dinding seperti ini konstruksinya teman-teman, sambil saya jelaskan karena masih banyak yang bertanya. Jadi konstruksi punya saya ini, kontrolnya air atau stop kerannya itu dari input air dingin teman-teman. Nah ini saya beri T aja dari keran wudhu yang masuk ke water heater. Jadi hidupnya water heater ini karena saya memakai shower, yang di showernya tidak ada kerannya. Punya saya sebenarnya ada teman-teman, cuman memfungsikan ini berat ya, karena ini juga udah tua, jarang ya model ini teman-teman, shower yang ada stop kerannya. Jadi untuk menghidupkan water heater ini dengan membuka tutup di inputnya, input water heater. Jadi water heater, namanya water heater otomatis itu teman-teman bisa dipasang atau hidup matinya itu bisa kita dari input air dingin atau dari output. Jadi misalkan ini dimasukkan keran mixer gitu teman-teman, walaupun nanti itu banyak problem, itu bisa. Jadi hidup matinya dari output, ditutup atau dibuka, itu kedua-duanya bisa. Jadi untuk yang pertama kita connect dulu selang input dan output. Dan gas nanti biasanya tidak saya pasang, kemudian seringnya saya buka ini seperti ini teman-teman, terutama untuk water heater bekas ya, supaya lebih jelas gitu. Oke, langsung kita tes ini untuk melihat apakah berfungsi pemantik dan solenoid ini dengan aliran air. Kalau tadi kan kita tusuk, jadi ini melihat fungsi dari magnetnya teman-teman, apakah benar sesuai dengan tekanan air yang di rumah kita. Itu aja. Saya buka stopkan saya yang ada di input. Ini untuk showernya saya taruh di ember aja biar enggak muncrat kemana-mana. Langsung teman-teman kita perhatikan di sini. Wih, kaget saya dan kenceng sekali tuh suara solenoidnya. 8 detik. Ya, mati karena tidak ada api yang disensor. Jadi kita secara tekanan air sudah mencukupi gitu teman-teman. Nah ini teman-teman, kita lihat tadi ini namanya bekas, biasanya kasusnya ini jadi bocor. Ini nanti kita perbaiki ya, karena biasanya lama tidak pernah diputar dalam satu posisi, kemudian kita geser, silnya itu keras ya, itu nanti bisa kita perbaiki. Biasanya kita tambah seal tip di belakang atau di bawah dari o-ringnya. Oke, biar saja ini teman-teman. Jadi saya taruh di aliran air yang paling besar, jadi ke kiri, karena model magnet ini justru enaknya apa teman-teman, kalau yang model membran itu ketika airnya kecil itu kan harus dicekik supaya hidup. Kalau model magnet justru kebalikannya, jadi malah kita loskan airnya, itu membuat magnetnya lebih gampang naik. Itu kan keuntungan ya teman-teman. Jadi kita bisa memakai air panas yang lebih kencang gitu aja. Oke, saya ulangi lagi. Ini gas kita usahakan dikecil dulu teman-teman ya, low. Ada yang di tengah juga tambahan, itu untuk tungku, taruh aja di tungku yang paling kecil. Ini juga full ke kiri, ini full ke kiri. Saya coba buka keran air lagi. Sekarang kita masukkan selang gasnya ini teman-teman. Seperti biasa untuk start awal yang selang kosong kita lakukan namanya purging. Jadi tidak saya klem dulu, baru kita pasang LPG-nya, regulatornya. Ini yang disebut teknik penting tapi berbahaya teman-teman, purging. Itu memang harus dilakukan lah untuk selang yang kosong, apalagi bila selangnya
panjang, itu wajib ya teman-teman, wajib kita lakukan purging atau buang angin. Oke teman-teman, jarum ini sudah menunjuk, itu artinya tabung gasnya masih ada isinya gitu teman. Tidak berarti bahwa gasnya sudah keluar dari sini. Itu yang sering salah ditafsirkan. Jadi jarum ini hanya menunjukkan isi tabungnya, dan juga tidak boleh buat patokan, namanya alat bisa rusak. Kadang jarumnya macet gitu teman, kelihatannya penuh tapi kosong. Jadi semuanya itu, alat itu tidak mutlak ya teman-teman buat patokan. Patokannya ya kita tes saja di sana, dan kita ketuk. Kalau selangnya panjang, ngeduknya tambah lama teman-teman. Dan kita lakukan namanya purging, membuang angin agar berganti dengan gas LPG. Ya patokannya apa? Patokannya hidung kita. Nah ini pastikan teman-teman areanya tidak ada api, itu aja. Karena saklarnya tadi saya bypass, ini untuk keamanan saya lepas tutupnya, takutnya memantik sendiri kan bisa aja teman-teman. Dan kita lakukan purging. Nah, sedikit-sedikit mengendorkannya. Nah, sepertinya belum masuk itu teman-teman LPG-nya, jadi itu pelornya masih ngunci. Kita ketuk-ketuk lagi. Nanti saya tunjukkan trik apa bila mengganti gas LPG, tabung gas itu biasanya bermasalah. Nanti kita tunjukkan di video lain aja teman-teman. Nah, sudah teman-teman. Nah, kalau seperti ini kita lepas, tadi kebablasan pelornya ngunci teman-teman. Saya ulang lagi nih. Jadi hanya dikendorin aja teman-teman. Kalau dilepas los, itu fungsinya pelor tadi menutup aliran yang berlebihan, yaitu untuk safety-nya. Nah seperti ini, sedikit aja, mungkin nggak terlalu terdengar teman-teman ya, karena selang saya ini benar-benar rapat dan kenyal. Nah seperti itu teman-teman, pastikan benar-benar sudah ada bau LPG, dan baru kita tancapkan lagi dan diklem ya, itu teman-teman, klemnya dikencangkan. Klem sudah saya kencangkan teman-teman, pastikan ini dulu nempelnya juga sudah ada sealnya. Dan kita lakukan ini teman-teman, pembilasan ya. Jadi udara yang di sini penuh dengan gas LPG ya, makanya tadi nggak perlu banyak-banyak ya, kita yang pakai hidung pokoknya sudah dari udara biasa terus sudah mulai bau, berarti udah keluar. Kita lakukan ya, biasanya saya kalau di dalam kamar mandi ya ini pakai pintu ngikngok ini, harmonika. Jadi kita buka tutup seperti ini teman-teman, supaya gas LPG-nya berganti keluar, berganti udara segar. Ini pastikan ya teman-teman, apalagi seperti di kamar mandi saya yang sempit ini, gas LPG itu lebih rendah dari udara. Jadi ketika ada kebocoran itu dia akan ke bawah. Kalau sudah tidak ada bau, benar-benar teman-teman sudah tidak ada bau, itu langkah yang sering saya sampaikan berulang-ulang. Jadi ini masalah safety ya teman-teman, pastikan benar-benar sudah segar udara dalam kamar mandi ini, tidak ada bau LPG. Saya pasang lagi ini tutupnya. Kita coba dengan membuka keran air. Wah, itu tumbuhnya kotor sekali rupanya teman-teman. Jadi ini karena tidak ada saklar, nanti bila ada kendala siap-siap kita matikan ya, matikan dari sini teman-teman. Saya kok masih mencium bau, apakah ini kendor? Wah,
saya sendiri lupa teman-teman. Nah ini contoh ini teman-teman, saya sendiri aja bisa lupa ya. Ini masih kendor lah kan, ini bukan rekayasa teman-teman. Jadinya seperti ini, cerobohan itu bisa terjadi pada siapa saja, bahkan saya sendiri itu teman-teman. Oke, saya kencangkan dulu pakai kunci Inggris, makanya tadi saya ada bau. Jadi pastikan ketika sudah terpasang, terus gasnya terpasang, regulator terpasang, kadang ada kebocoran teman-teman di sini. Kemarin keluar api di sini, itu tidak perlu panik ya teman-teman. Jadi pastikan ya itu kalau selangnya jauh, regulatornya jauh, tapinya jauh, ada teman yang di sana melepas regulator, itu aja. Makanya kenapa dipasang dekat ya, itu aja teman-teman, supaya mudah memantau. Saya hembus-hembus lagi ini teman-teman. Nah, mudah-mudahan itu kemarin sealnya terpasang ya teman-teman, yaitu harus betul dipastikan ya untuk jalur LPG itu teman-teman, jangan sampai itu, karena sudah sering saya menemui, untungnya tidak terbakar di sini. Itu ada yang masang baru sendiri di rumah, o-ringnya tidak terpasang, jadi katanya selalu bau LPG di kamar mandi. Alhamdulillah tidak terjadi kebakaran, jadi sebenarnya aman teman-teman, aman saja untuk penggunaan water heater gas ini. Hanya kita yang perlu tahu itu aja, mana yang perlu kita cek. Jadi ini sudah tidak ada bau teman-teman, kita siap nyoba. Kalau bisa, kalau tempatnya jauh, ada satu teman yang di regulator, misalnya ada kebocoran, keluar api di sini, tidak perlu panik, langsung lepas regulator. Tidak dengan baterai ya, kalau baterai itu hanya memutus solenoid, tapi kalau bocornya sebelum solenoid, nah itu kan teman-teman, walaupun ini mati, tentunya solenoid nutup, tentunya gas atau api masih menyala, tapi tetap saja untuk langkah pertama kita buka ini biar strom terputus dan regulator dilepas bila ada katakanlah kebakaran di sini. Tidak perlu panik, itu aja intinya. Oke, kita tes lagi. Oke, sepertinya menyala karena ini memakai api kecil sekali ya. Coba saya besarkan, langsung besar. Nah, itu untuk melihat sensitivitas dari regulator. Biasanya ada regulator yang ngunci ketika dikasih api besar. Kenapa kita harus pakai api besar? Karena tergantung juga cara mandi. Ada beberapa pelanggan itu yang mandinya memakai bak, jadi dicampur sendiri pakai air dingin, tidak pakai shower. Nah, itu mereka mengharapkan keluaran air panasnya benar-benar panas, ya biar nyampurnya tidak banyak-banyak. Itu aja. Jadi settingan itu bebas ya, karena pabriknya memberi alat ini boleh diputar-putar. Itu karena ada yang pelanggan diberitahu tukangnya katanya nggak boleh diutik-utik gitu ya. Saya bilang pabriknya itu membuat tombol-tombol ini biar boleh disetel gitu aja. Kalau tidak boleh disetel nggak akan ada tombol gitu aja, nggak ada knop teman-teman. Kita pakai logika aja. Oke, kita coba api besar. Nah, itu sambil membakar ini ya teman-teman, sisa-sisa kotoran itu aja, nggak apa-apa teman-teman. Oke, airnya saya lihatnya cukup panas, api besar. Oke, kita matikan dulu. Nah, ini sambil saya tunjukkan, tadi kita nggak sempat tunjukkan bahwa setelah 8 detik tidak boleh mati. Jadi ketika pemantik mati, silinder ini tetap membuka, yaitu berarti sensor flame failure ini bekerja gitu teman-teman. Artinya berarti ini sudah normal. Nanti saya coba saya cabut, ketika menyala apakah dia juga harus mati, apakah dia nanti juga mati. Itu satu standarnya seperti itu. Oke, langsung saya hitung aja, perkiraan aja teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sudah lewat, sudah aman. 10, 11, nah itu sawah ini sudah aman. Bisa ditunggu lebih lama monggo, tapi standarnya setelah lewat 8 itu harusnya berarti ini sudah normal, memantik sudah mati, tapi solenoid gas ini tetap membuka. Bagaimana bila ini saya cabut? Ini juga harus mati ya, berarti flame failure ini bekerja. Itu aja teman-teman untuk cara mengetes dari
water heater gas bekas. Bisa juga untuk diperlakukan untuk water heater baru ya, karena walaupun baru bisa jadi ada kendala, tapi kendalanya biasanya bukan dari water heaternya, karena kita tidak memahami ini konsep tentang air dan gasnya. Coba saya ulangi lagi, ini langsung tanpa apa teman-teman, start awal tanpa sensor flame failure terpasang seperti ini. Saya pakai api kecil aja teman-teman. Dia akan nyala 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ini tertutup, cuman saya nggak dengar. Pasti udah tertutup ya karena tidak ada api. Jadi inilah namanya proteksi dari flame failure ini bekerja, dan selit ini juga normal. Nanti kita tinggal perbaiki kebocoran yang ada di sini. Api besar. Saya ulang lagi. 8 detik. Kaget saya. Ya, karena api besar seperti itu teman-teman ya. Bukan meledak gitu teman-teman. Bentar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lolos. Jadi pemantik itu langsung ya bisa teman-teman, kalau sudah ini terpapar api, pemantiknya ini sensor flame failure ini sudah memerah tuh biasanya sudah langsung mati. Atau ada beberapa yang menunggu 8 ada, tapi umumnya begitu sudah kena api tidak menunggu 8, pemantik akan mati, tetapi silon ini tetap membuka. Nah, langsung mati teman-teman pemantiknya. Berarti ini bagus, sensornya ini flame failure bagus, artinya tidak ada pemborosan karena masih memantik terus gitu. Itu saja yang bisa saya bagikan. Insya Allah ini sudah bisa kita jual, karena masih banyak teman-teman yang mencari water heater gas bekas, dan saya juga bisa memberi garansi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.